Dari semua kabilah Quraisy itu paling utama. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk keturunan Quraisy. Jadi kita orang Quraisy ini nasabnya itu mulia. Orang-orang yang terpandang, yang perkataannya didengar, orang-orang karismatik, punya wibawa. Kalau ngomong didengar sama orang. Sikit satu dua kata ngomong didengar sama orang. Langsung sami'na wa ta'ana masyarakat mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikenal bahwasanya beliau ini adalah orang yang sangat jujur ketika berdagang dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad pergi ke sebuah jabal gunung, Bukit Safa. Bukit Safa. Ada Marwah, Safa. Mana dua Safa sama Marwah kalau umrah? Kalau haji? Safa. Safa ke Marwah. Iya, Safa Marwah karena yang nama mungkin. Safa Marwah. Jadi Safa dulu. Jadi di Safa Nabi itu diri di atas gunung itu, di atas bukit itu sambil meneriaki kepada kaumnya. Ya Bani Fihr, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Dipanggil semua kabilah-kabilah, dikumpulkanlah semuanya. Dan ada di antara pemimpin kabilah itu nggak mau pergi, tapi Nabi utus ada salah seorang yang Nabi percayai sebagai Rasul. Rasul itu apa? Utusan. Nah, Nabi seorang Rasul mengutus seorang Rasul, paham kan? Berarti mengutus seorang utusan kepada kabilah-kabilah yang nggak mau keluar dari rumah itu mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ketika terkumpul semua, keluar juga pasukan yang besar kabilah Quraisy dan pemimpinnya yaitu Abu Lahab. Keluarlah semua. Kemudian Nabi sampaikan sebuah perkataan kepada mereka. Wahai kaumku, wahai paman, wahai pakcik, wahai, itulah bahasa kita. Dibilang sama Nabi, apakah kalian percaya kalau seandainya aku khabarkan kepada kalian ada sekelompok tentara berkuda datang nanti sesaat lagi untuk mengganggu kita, untuk memerangi kita. Kira-kira aku sampaikan kabar ini pada kalian, kalian percaya nggak? Aku untuk musaddiqi di dalam hadis. Apakah kalian itu mempercayaiku? Kemudian apakah jawab kaumnya? Kira-kira percaya? Percaya. Balah, nah. Kalau seandainya khabar itu keluar dari mulut Muhammad, kami sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami tahu taat insyaallah. Karena engkau adalah shadiqun masduq, yaitu orang yang jujur dan terjujurkan. Itu lagi. Dijujuri sama orang, dipercaya sama orang. Maka kan tunggu nih semua toh. Ngapain nih Muhammad kumpulin kita tiba-tiba dengan suara yang lantang? Katanya ya sabahah itu kalimat yang mungkin woi semua tahu, kalimat darurat itu, kalimat bahasa Arab. Ya sabahah, kumpul semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni nadhirun baina yaday azabin syadid. Kalimat ini maknanya adalah wahai kaumku, sekarang ini aku adalah seorang yang memberi peringatan di hadapan azab Allah yang sangat pedih nantinya apabila kalian tidak mau mendengar peringatanku. Dengar ini, Abu Lahab langsung. Bahasa kasar orang bilang kan kabalik. Itulah bahasanya. Tapi kalau bahasa Arabnya, tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Wahai Muhammad, apa hajakah? Itu bahasa kasar, bahasa Abu Lahab. Engkau alihada jama'atana. Apakah karena hal ini yang karena perkataan ini kau kumpulkan kami di sini hanya gara-gara perkataan ini? Abu Lahab bilang seperti itu. Kemudian turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, untuk memberikan peringatan kepada Rasulullah, jangan takut sama Abu Lahab. Sesungguhnya apa yang dibawa dia itu adalah orang yang celaka dan binasalah apa yang dia usahakan. Maksudnya apa? Abu Lahab dan apa yang telah diusahakannya dari anak-anaknya, istrinya, semuanya nggak suka sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penghalang dakwah Nabi dan menjadi provokator. Kalau Nabi pergi ke sebuah kampung, Nabi sampaikan kajian di sana, Nabi sampaikan nasihat, ada aja Abu Lahab setelah itu datang, sampaikan lagi provokasi. Muhammad pendusta, nggak benar yang dia bilang itu, yang benar adalah perkataan nenek moyang kami.
Datang lagi Nabi ke kaum lain, sampaikan lagi tentang tauhid, sampaikan lagi tentang bahayanya berhala dan sebagainya. Datang lagi Abu Lahab dan orang-orang yang sepemahaman dengan dia. Dia halangi lagi, dia provokasi lagi umat, dia provokasi lagi kaumnya dan keluarganya terdekat supaya tidak mentaati perintah siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Yang terjadi saat ini ketika ada seorang ulama, ketika ada seorang ustaz yang menyampaikan tentang akidah atau menyampaikan sebuah kebenaran yang datang dari Al-Quran, datang dari hadis Nabi, kemudian ada sekelompok orang yang tidak menyukai daripada nasihat tersebut, berarti sudah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang masih kebayang. Maksudnya berarti mau nggak mau siapapun yang menghalangi dakwah, yang menghalangi kebaikan, sifat siapa yang diikuti? Ulama. Kita nggak bilang saudara-saudara kita itu Abu Lahab, tapi mau nggak mau karakter mereka itu hampir mirip dengan Abu Lahab yang menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Lahab ini mengapa sampai Allah itu benci kali dengan Abu Lahab, sampai dibuat kalimat binasa dan diulang-ulang. Kalau imam baca, kita baca Al-Quran, kita dapat pahala, tapi kita mencela dia. Tidak ada surat atau ayat yang sifatnya mencela tapi diberikan pahala kecuali ayat ini. Tidak ada ayat lain. Kita mengejek dengan bahasa Arab, tapi kita ngaji itu dapat pahala. Satu huruf dilipatkan 30 pahala. Ada berapa huruf di satu ayat di dapat yadai, diberikan pahala kita. Tapi kita intinya mencela Abu Lahab laknatullahi alaihi. Berarti begitulah saking Allah itu benci dengan Abu Lahab dengan karakternya, sehingga dengan orang-orang yang karakter seperti Abu Lahab ini Allah begitu benci dan Allah akan sempitkan urusannya dunia akhirat. Di dunia nggak beruntung, apalagi di akhirat. Sehingga makanya kenapa kepada paman-paman Nabi itu berdakwah, karena memang di antara paman-paman ini semuanya orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh. Kalau pamannya beriman, pamannya mendapatkan hidayah, insya Allah kaum-kaum yang lain akan mengikuti. Nah, ini taktik dakwah berarti. Mau nggak mau kita coba ajak kepala desa atau kepala kaum atau kadu sebagainya, kita sampaikan secara hikmah. Kemudian ketika mereka tahu bahwasanya ini hidayah, ini kebaikan, sehingga dia merasakan asar pengaruh kebaikan tersebut dari dirinya, pasti dia akan sampaikan kepada minimal kepada keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Dan dia datang satu hari di kajian yang berikutnya, datang. Alhamdulillah mereka dapat hidayah dengan sebab itu taktik dakwah yang telah dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan paman Nabi Abu Lahab ini di antara paman yang tidak beriman dan mati dalam kemusyrikan. Tapi ada paman-paman yang lain yang beriman. Siapa di antaranya? Apa? Hamzah ini mulia kali dia, karena dia itu masuk di awal Islam, kemudian dia mati syahid di perang Uhud. Bahkan dia lebih mulia daripada Abbas dari sisi syahidnya, syuhada dia di perang Uhud, sehingga dia lebih utama dari semua paman-paman Nabi. Hamzah, makanya digelari dengan Asadullah. Apa itu Asadullah? Singa Allah, singanya Allah. Kemudian dia itu hidup beriman dengan Nabi, mati juga di atas keimanan. Berarti dia seorang sahabat. Orang ini Abbas, dia beriman di akhir-akhir Islam. Maksudnya di akhir-akhir Nabi mau meninggal, situ dia beriman. Alhamdulillah dia mati dalam keadaan keimanan. Kemudian dia insya Allah ada seorang sahabat dan insya Allah dia masuk surga. Dan satu orang lagi, siapa bu? Pak? 4 orang paman Nabi dari kakeknya Abu Talib, dari anak-anak Abu Talib. Pak orang lagi? Abu Talib paman Nabi. Abu Talib ini dia ini dibilang beriman bukan beriman, percaya saja. Beda ya, kalau iman itu percaya dan mengikuti daripada perkataan. Karena iman kan tasdiq wa bil qalbi, dia mempercayai dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya dan mengaplikasikannya dengan anggota tubuhnya, salat, puasa misalnya.
Tapi kalau Abu Talib ini gak sempurna imannya, makanya dia tidak termasuk orang beriman. Walaupun dia bela Nabi, dia ajarkan Nabi, kalau ada orang musuhin Nabi, dia orang terdepan untuk membela Nabi, tapi dia gak imani, tidak beriman dengan Nabi. Maka dia meninggal di akhir hidupnya dengan agama yang sama, agama nenek moyangnya. Karena ada Abu Lahab masa itu. Dibisik sama Nabi, ya ammi, wahai Abu Talib, wahai ammi, wahai pembantu, la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah saja, aku akan membelamu di sisi Allah tanpa perlu engkau banyak melakukan amal saleh yang lain. Ini saja kau ucapkan, kau membela kau di hadapan Allah. Tak Abu Lahab dikecek. Oh ya, kadang-kadang ada ngadu pada kita, kadang-kadang kami kan, ayah anda dulu, ayah kamu terdahulu, kakek kamu terdahulu. Itu agama-agama yang sudah lama yang nggak mungkin diubah, sehingga akhir hidupnya karena dibisiki oleh bisikan-bisikan dari syubhat datang lagi, syubhat datang. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan kemusyrikan. Berarti apa faedah kita ambil dari kisah itu? Berarti kita memaksakan diri kita gimana caranya kita harus bersahabat dengan orang-orang soleh, dan keluarga kita pun kita usahakan semuanya harus soleh dan sepemahaman dengan kita supaya pemahaman kita selamat. Nanti nggak tahu kita di akhir hidup kita lagi kita sakaratul maut, walaupun kita bilang kita di atas sunnah, tapi naudzubillah nanti ada di akhirnya ditalkinkan sama keluarga kita yang nggak jelas, disuruh baca mantra ini, baca lagu Padang, lagu Sumatera, lagu ini macam-macam, nah, kan? Sehingga apa? Akhirnya dia membaca kalimat-kalimat yang tidak baik di akhir hidupnya. Tapi kita insya Allah kita berhuzan pada Allah, siapa yang baik amalnya di awal dan di akhir-akhirnya insya Allah baik, juga Allah akan matikan dalam sakarat kita yang dalam keadaan baik. Itu disebut dengan husnul khatimah. Nah, jadi 4 ya nama Nabi itu ya. Dan keempat-empatnya beda karakter. Yang paling bejat adalah Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab? Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Nama bininya nanti akan disebutkan di sini. Bininya wa imra'atu hammalatal hatab, dia. Bininya itu namanya Ummu. Ya, Masya Allah. Berarti ada yang lebih paham di sini. Ummu Jamil. Nah, jadi Abu Lahab ini namanya Abdul Uzza. Enggak boleh buat nama Abdul Uzza. Tapi Allah enggak mau sebutkan di sini tabbat yada Abi Uzza wa tab. Enggak. Kenapa? Allah enggak mau membuat kalimat tersebut karena itu bahan-bahan kepada berhala. Tapi Allah sebutkan Lahab. Kenapa Lahab? Karena Lahab itu adalah api yang berkobar-kobar. Jadi mukanya Abu Lahab ini, wajahnya itu memerah, ganteng. Merah itu gimana? Kayak cantik gitu kan, orang Syam itu maksudnya ganteng ya, merah, cantik, maksudnya ganteng, menawan, menyala-nyala. Karena Lahab itu maknanya menyala-nyala. Makanya Allah sebutkan dia nanti di dalam kiamat dia di dalam api yang menyala-nyala. Maka disebutkan dia dengan Lahab, digelari dengan Abu Lahab. Maka nama itu mendoakan si yang punya nama. Maka hati-hati buat nama, jangan sekedar lewat di Quran ada Abu Lahab, buat nama Abu Lahab. Ada dalam Quran nama kalbu, anjing, dibuat anjing. Kalbu Adil, kalbu Fauzan, anjing yang menang. Coba anjing yang menang, kalbu Fauzan. Atau kalbu Muhammad, anjingnya Muhammad. Makanya jangan tidak setiap kalimat di Quran itu bisa kita pakai jadi buah nama, tapi dilihat dulu maknanya. Karena seperti nama Suhail di zaman Nabi, ada namanya Suhail. Didoakan sama Nabi, sahalallahu mi amrikum. Semoga Allah mensahalkan, memudahkan urusan. Ini dengan laqab. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini diartikan dalam Kementerian Agama, tidak berguna darinya hartanya dan apa saja yang dia usahakan. Apa maksudnya? Jadi apa yang ada harta kepada Abu Lahab ini dan apa yang diusahakannya adalah sia-sia, anfaedah. Nah, berfaedah sedikit pun di hadapan Allah. Sekaya apapun Abu Lahab ini, sehebat apapun usahanya di dalam dia menjadi orang yang hebat, jabatannya tinggi di sisi kaum mereka, tapi kalau tidak ada iman, tidak ada manfaat. Maka dari itu di sini disebutkan mal, harta, wa ma kasab, dan apa yang diusahakan. Termasuk yang diusahakan itu apa? Bahasa Arab namanya kasbun, kasab.
Usaha itu apa? Yang disebutkan nggak usaha ya hasil kerja kita, termasuk anak. Hasil kerja antara suami dan istri. Berbuahlah anak, nah itu kasab, itu usaha. Selain dari duit, anak juga usaha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sungguh sesuatu yang paling baik yang kau makan adalah sesuatu yang dapat dari usaha sendiri. Dagang dengan dagang yang halal, jual baju, jual ini, jual itu, jual topi, jual baju dengan usaha sendiri, itulah hasil yang terbaik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa auladukum min kasbikum, dan anak-anakmu itu adalah merupakan usaha darimu. Maka dari itu disebutlah anak dan harta itu adalah kasab, yaitu usaha yang diusahakan oleh seseorang. Tanggung jawab. Maka apa yang diusahakan sama Abu Lahab, bininya, anak-anaknya nggak ada manfaat. Karena kerjaan si Abu Lahab, bini dan anak-anaknya ini apa sehari-hari menghalang-halangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang lain buat. Kalau saja nanti, makanya di sini Allah sebutkan sayasla naran dzata lahab, kelak ia akan masuk ke dalam api yang lahab, yang bergejolak, yang menyala-nyala. Dah apa kan? Mana lahab? Menyala-nyala. Nah, sini langsung Allah jawab, langsung Allah nampakkan. Berarti makna lahab adalah menyala-nyala, api yang menyala. Siapa yang dilempar ke situ? Abu Lahab dan orang-orang yang semisal dengannya. Dan kemudian Allah katakan saya naran dzata lahab, kelak dia akan masuk neraka. Allah langsung janji ini, Abu Lahab langsung masuk neraka. Tatkala surat ini turun, tapi Abu Lahab masih hidup. Berarti apa? Maknanya adalah Al-Quran itu mukjizatnya benar. Saat Abu Lahab mati pun dia mati dalam keadaan musyrik. Berarti apa? Walaupun Allah telah berfirman sebelum dia meninggal dan katakan dia masuk neraka, itu menunjukkan untuk membenarkan kalam Allah. Kalau saatnya bisa saja Abu Lahab itu beriman untuk mencoba mendustakan ayat Allah. Paham tak? Ya kan? Maksudnya gini, di akhir hidup dia misalnya dia sakit, sakaratul maut. Dia tahu turun ayat, dia tahu dia nih, kapan dia ada, tahu dia dengar perkataan. Kalau dia bilang, aku beriman, amantu billahi wa rasulihi wa malaikatihi, aku beriman dengan Allah dan Rasul sebagainya. Asyhadu anna dia hanya untuk melenyapkan kalimat Allah ini, menolak kalimat ini supaya apa yang firman yang datang kepada Nabi itu dusta. Bisa enggak dia buat? Bisa saja, tapi Allah tahan. Enggak Allah kasih kesempatan Abu Lahab itu hatinya itu untuk menerima Islam. Supaya apa, Pak? Supaya firman Allah ini benar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu maksudnya. Kenapa ayat ini turun banyak kali faedah. Ini baru Al-Lahab. Belum apa-apa, bawa juga 2 juta setengah. Banyak lagi faedahnya. Ini masih sedikit. Saya sudah naron dzata lahab. Nah, wa imra'atuhu hammalatan hatab. Dan bininya dan istrinya Ummu Jamil itu pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar ini banyak kali ditafsirkan oleh para ulama. Ada pertama ditafsirkan bahwasanya istrinya ini Ummu Jamil ini membawa kayu bakar di jalan yang biasa Nabi jalan, tapi di malam hari dia keluar. Padahal Ummu Jamil ini perempuan yang sangat cantik jelita, yang berwibawa, seorang putri desa. Kayaknya nggak pantas lah seorang yang memiliki keadaan seperti itu pergi keluar ambil kayu dengan keadaan memegang kayu yang banyak untuk yang kayunya berduri. Fihi syauk, kata para ulama, punya duri dalam kayu itu. Kemudian dilemparkan di jalan yang biasa Nabi jalan. Berarti apa? Begitu niat dan isi bininya belah untuk mencelakakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, kalau udah benci sama orang itu macam-macam dibuatnya. Seorang bini, seorang perempuan yang cantik jelita, tapi karena bencinya dengan ajaran Nabi, begitulah keadaan si bini ini, si istri ini. Sampai mau bawa kayu, padahal itu orang yang tak pantas bawa kayu. Kenapa nggak dia suruh aja rasul-rasul yang lain, utusan-utusan yang lain yang punya ajaran Abu Lahab, dia suruh aja. Tapi karena dia saking bencinya, saking marahnya dengan Nabi,
dengan Muhammad SAW, dia langsung yang mengambil peran. Makna yang kedua kata para ulama, maksudnya adalah nanti istrinya ini akan membawa kayu bakar. Kata para ulama di tafsir Qurtubi itu disebutkan, kata Imam Qurtubi, nanti di hari kiamat di neraka Allah, kan si Abu Lahab dan bininya ini kan saling mencintai di dunia. Tapi karena tak ada keimanan, jadi ada faedah. Di hari kiamat, kayu bakar yang dibawa oleh istrinya ini, seorang istri yang dicintai oleh Abu Lahab, dibawa untuk membakar Abu Lahab di dalam neraka. Bagaimana perasaan Abu Lahab? Seseorang yang dicintai itu datang untuk membakar dirinya sendiri. Dan bagaimana perasaannya si istri yang begitu cinta dengan Abu Lahab suaminya, membawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri? Gimana kan? Kira-kira kena seperti ini, Bapak Ibu? Parah nggak? Parah. Keadaan yang mungkin kita menolak, tak mungkinlah kita bakar bini kita atau seorang istri membakar suaminya. Bahkan itu di nerakanya Allah. Itu tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga adalah bahwasanya si istrinya Abu Lahab ini, dia membawa kayu bakar bersama orang-orang yang menjadi utusannya. Hampir sama dengan tafsir yang pertama, untuk membuat makar supaya Nabi itu terpeleset atau jatuh ke jurang yang telah dibuat tadi dengan kayu bakar supaya Nabi celaka. Nauzubillah min. Sampai lagi lah perbuatan mana lagi yang lebih kejam melainkan daripada menghalang-halangi daripada kebaikan. Kebaikan yang dihalangi adalah seorang Rasul yang mulia, siapa? Muhammad SAW. Seandainya kalau misalnya di sini ada orang tua kita keluar, ada anak-anak yang misalnya menghalangi jalan orang tua kita, itu saja sudah dosa besar. Bisa dibuatnya petasan, ujuk-ujukan sebagainya. Itu sudah dosa besar. Apalagi yang dihalangi adalah seorang penerima wahyu. Itu air kali. Itu luar biasa dahsyatnya nanti di hari kiamat. Kemudian kata Allah SWT, fi jidha hablum min masad, dan pada lehernya terdapat tali sabut yang dipintal. Maksudnya apa? Tafsir yang pertama kata para ulama, di lehernya istri Abu Lahab itu sanggup dia itu ikat daripada kayu itu supaya kayu itu nggak jatuh. Saking gitunya, dia tenteng-tenteng, dia ikat dari dari sabut masad, dari sabut, mungkin sabut ada sabut apa yang bisa diikat yang kuat, sabut kelapa dan sabut kurma atau Allah. Intinya untuk diikat kayu itu supaya kayu itu bisa dibawa bersendirian. Bayangkan, bersendirian untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu jelaslah pada kita bahwasanya layak Allah itu menetapkan nama beliau di dalam surat ini untuk diulang-ulangi, untuk menunjukkan bahwasanya bejatnya perilaku Abu Lahab dan istrinya dan orang-orang yang semisal dengan Abu Lahab. Laknatullahi alaihim jami'an. Semoga Allah melaknati mereka semua. Maka dari itu keluar faedah bahwasanya yang pertama, dalam ayat ini jelas bagi kita bahwasanya harta dan apa yang kita usahakan di dunia ini, kalau tidak ada manfaatnya untuk agama, semuanya menjadi sia-sia. Contoh Abu Lahab tadi. Yang kedua, Allah akan menghinakan seseorang di dunia sebelum di akhirat apabila urusannya berkenaan dengan menghalang-halangi dakwah atau menghalangi Islam atau semisal dengannya. Langsung di dunia Allah akan memperjelek urusannya. Allah akan halangi kebaikan. Dan bahkan Allah kunci mati hatinya untuk tidak bisa menerima hidayah. Alhamdulillah. Kemudian faedah berikutnya adalah Allah langsung mengkhabarkan kepada orang-orang yang berbuat demikian, dijamin langsung neraka. Walaupun nanti orang-orang yang lain bagaimana, tapi yang si Abu Lahab ini langsung dijanjikan oleh Allah sebelum dia mati, dipastikan dia sudah masuk ke dalam neraka untuk menunjukkan mukjizat Allah ini benar. Faedah yang ketiga, faedah yang terakhir adalah sesungguhnya keluarga kita, nasab kita, seandainya kalau tidak ada iman dan ketakwaan, semuanya tidak ada manfaatnya. Dan seorang istri
adalah orang yang paling dekat dengan seorang suami. Ketika istrinya taat kepada suaminya, maka mudah urusan agamanya. Namun sebaliknya, ketika istrinya atau dirinya tidak mengetahui hidayah dan sama-sama bersekongkol dengan bininya, dengan istrinya tidak mengetahui hidayah, tidak sama-sama nanti masuk neraka. Maka naudzubillah, kita ingin kita sendiri kita mengenal hidayah, dan kita ajak istri kita dan anak-anak kita untuk mengenal hidayah, supaya kita sama-sama masuk surga. Jangan masuk surga sendiri-sendiri, dan kita pengen masuk surga bersama jamaah semua yang ada di sini. Kemudian keluarga kita semuanya masuk surga. Karena itulah faedah kita pelajari surat Al-Lahab ini, dan kita sampai pada tujuan bahwasanya Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sungguh kitab Al-Quran ini diturunkan untuk ditadabburi ayatnya dan sebagai peringatan bagi kita yang memiliki akal sehat. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam keseharian. Jangan kita jadi Abu Lahab atas tulisnya, dan jangan jadikan istri kita seperti Abu Lahab juga, membantu kita dalam urusan permusuhan atau urusan yang tidak baik. Dan kita ingin sebaliknya, membantu kita dalam hal kebaikan. Jadi di khutbah sudah saya sampaikan, harta yang ketiga yang paling bermanfaat adalah seorang istri yang beriman, yang taat kepada Allah, tu'inuhu ala imanihi, yang membantu suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan. Cukup sampai di sini kajian kita, dan bagi semuanya sudah Allah pahamkan ilmunya, semoga bisa diamalkan. Kata Imam Bukhari, al-ilmu al-fahm, ilmu itu adalah pemahaman, dan pemahaman yang paling baik adalah diamalkan apa yang diketahui. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.